negeri Iran memberikan 10 syarat. Dari 10 syarat tersebut, kalau Amerika mau setuju, baru buka pintu dialog di Pakistan Islamabad. Dengan negeri Oman, didukung oleh Cina, lakukan dialog untuk gencatan senjata. Tapi ternyata namanya Islam Yahudi ya tetap Yahudi, saudara. Nggak bisa diajak dialog. Kalau untuk merdekakan Palestina, nggak pakai meja dialog. Dialog dengan Yahudi cuman dengan satu kata, dengan perang dan jihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Siap terus berjuang untuk bela Palestina. Siap merdekakan Masjid Al-Aqsa. Angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Setelah rangkaian perjuangan umat Islam di seluruh dunia untuk senantiasa istiqamah melakukan pembelaan terhadap Palestina, dan perjuangan tersebut enggak boleh berhenti sampai Al-Aqsa merdeka. Betul? Betul? Saya mau tanya, sekarang Al-Aqsa masih dijajah atau tidak? Masih atau tidak? Berarti saya mau tanya, perjuangan kita berhenti atau lanjut? Berhenti atau lanjut? Siap lanjut? Siap berjuang? Siap bela Al-Aqsa? Takbir! Saudara, bagaimana saat ini doa-doa umat Islam yang terus dibacakan, baik di luar sholatnya maupun dalam kunut-kunut nazilahnya. Saat ini doa tersebut mulai terlihat dan terus tampak keberkahannya. Alhamdulillah. Nabi yang sampaikan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Artinya doa-doa kita, doa-doa yang kita bacakan tidak pernah sia-sia. Termasuk aksi-aksi kita, dimanapun kita buat aksi, mau di Bogor, mau di Jakarta, dimanapun kita melakukan, selama kita berdiri tegak untuk bela kebenaran, untuk bela Al-Aqsa, maka kita dalam jalur kemenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya, semua yang hadir sini siap terus berjuang? Siap. Siap terus berjuang? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Jadi kalau cuman berjuang, Habib mau ngapain sih kita demo? Mau ngapain kita baca doa? Saudara, kemenangan itu bukan tugas kita. Kemenangan itu bukan hak prerogatif hamba, bukan. Tugas kita, kerahkan keringat kita, gerakkan semua tenaga kita, teruskan perjuangan. Mau kita lihat kemenangan ataupun tidak kita lihat, yang penting kita selalu berdiri dalam perjuangan. Setuju? Setuju. 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 Berarti saya mau tanya, aksi kita pada hari ini bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Menang atau kalah? Menang. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan lihat jumlah banyak atau sedikit, enggak, saudara. Kita sedang bertijarah dengan Allah. Kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita bukan bermuamalah dengan ormas. Kita bukan untuk tunjuk di hadapan media. Kita bukan untuk dikatakan pejuang, bukan. Tapi kita ingin menjadi jawaban di hadapan Allah. Tatkala di dalam kubur kita ditanya, man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Kita akan jawab, ikhwanunal muslimun, saudara kita orang-orang Islam. Apa yang akan kita jawab, saudara? Di mana Anda ketika anak-anak Palestina dibantai? Di mana Anda ketika perempuan-perempuan diperkosa? Di mana Anda tatkala negeri-negeri Islam dijajah? Maka mudah-mudahan keringat kita dalam setiap aksi, air mata kita dalam setiap doa, mudah-mudahan bisa jadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya mau tanya, semua yang hadir sini siap terus istiqamah dalam berjuang? Siap terus beraksi? Siap terus berjuang untuk Allah dan Rasulnya? Takbir! Allahu Akbar. Makanya saudara, jangan sampai saat ini serangan Iran
Dikala Iran diserang oleh Amerika, dibantu oleh Israel, saat ini muncul beberapa tokoh yang mengangkat isu sektarian, mengatakan jangan dukung Iran. Iran itu kan Syiah, sedangkan kita bukan Syiah. Saya mau tanya, yang ngomong begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab apa jangan? Jawab jangan. Saya mau tanya, emang Netanyahu itu Sunni? Emang Donald Trump tuh Muslim? Terus kalau nggak dukung Iran, terus lo mau dukung Amerika? Lo mau dukung Israel? Saya mau tanya, kalau ada yang menolak mendukung Iran, secara tidak langsung dia sedang mau dukung Amerika, dukung Israel, pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Saudara, perbedaan kita dengan antara Sunni Syiah ada? Ya, ada perbedaan saudara. Tapi pertanyaannya saya mau tanya, Sunni Syiah Tuhannya siapa? Jawab yang kompak, Sunni Syiah Tuhannya siapa? Sunni Syiah Tuhannya siapa? Sunni Syiah Nabinya siapa? Nabi Muhammad saudara. Persamaan kita jauh lebih banyak. Bahkan saudara, ini yang tadi saya sampaikan. Ini doa kita mulai diijabah. Anda bayangkan saat ini Iran, serangan Amerika kepada Iran, kita miris untuk menyampaikan ini saudara. Tapi ini fakta yang harus diketahui oleh umat. Kenapa Amerika menyerang? Kenapa didukung oleh Israel saudara? Jawabnya, karena Amerika ingin ganti rezim yang ada di Iran. Republik Islam Iran yang saat ini dikepalai oleh Mujtaba Ali Al-Khamenei, yang memiliki otoritas untuk pencet tombol perang atau tidak perang, maju atau mundur. Ini di luar parlemennya, ini di luar kepresidenannya saudara. Dan sistem daripada wilayatul faqih yang dipimpin oleh ulama yang kapabilitas nggak bisa dibeli oleh siapapun, nggak bisa didikte oleh manapun. Dan ini berbahaya bagi Amerika saudara. Makanya Amerika melakukan invasi. Nggak sampai di situ, Israel pun kelimpungan dengan Iran. Iran diembargo 47 tahun lebih saudara. Tapi pengayaan uraniumnya, perkembangan teknologi daripada militernya itu membuat bahaya. Bahkan Iran dengan proksi-proksinya, yang ada di Libanon dengan Hizbollahnya, yang ada di Yaman dengan Houthi-nya, mampu menembakkan rudal-rudal yang mampu merepotkan Israel. Berarti saya mau tanya, jasa Iran banyak atau sedikit? Jasa Iran besar atau kecil? Besar saudara. Ini buat Israel gerah saudara. Dan yang sedih yang ketiga saudara, negeri-negeri Teluk, negeri-negeri yang ada di sekitaran Palestina, mau Saudinya, mau Kuwaitnya, Bahrainnya, dan negara-negara Teluknya, mereka menggelontorkan uang besar-besaran, membangun pangkalan-pangkalan militer. Untuk apa? Menjaga stabilitas negara. Dia bayar tentara Amerikanya, dia bangunin pangkalannya, dia beli alat alutsistanya, dia beli alat-alat militernya, dia bayarkan ke Amerika. Untuk apa? Untuk jaga stabilitasnya. Dan mereka takut kalau Iran dibiarkan, Iran bisa besar, bisa mengancam daripada keamanannya. 3 sebab ini saudara menjadi satu sehingga mereka menyerang Iran. Tapi alhamdulillah mereka salah baca musuh saudara. Mereka salah baca lawan. Iran yang dipimpin oleh ulama mampu berdiri tegak. Mereka prediksi cuma 3 kali 24 jam mereka bisa meratakan Iran, mereka bisa meluluh lantakkan Iran. Tapi alhamdulillah 40 hari lebih Iran nggak bisa ditaklukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat kepemimpinan ulama yang dihormati di negerinya membuat Iran menjadi kuat. Berarti saya mau tanya, kepemimpinan ulama bagus tidak? Kepemimpinan ulama berkah tidak? Bagus atau tidak? Bagus saudara. Makanya saat ini saudara, kerugian Amerika nggak main-main, kerugian Israel juga nggak main-main saudara. Makanya kemarin tanggal 9 April negeri Iran memberikan 10 syarat. Dari 10 syarat tersebut, kalau Amerika mau setuju, baru buka pintu dialog di Pakistan Islamabad.
dengan negeri Oman, didukung oleh Cina, lakukan dialog untuk gencatan senjata. Tapi ternyata namanya Israel Yahudi ya tetap Yahudi, saudara. Nggak bisa diajak dialog. Kalau untuk merdekakan Palestina nggak pakai meja dialog. Dialog dengan Yahudi cuman dengan satu kata, dengan perang dan jihad. Betul? Betul? Jihad, 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 takbir. Allahu Akbar. Cuman satu kata, saudara. Jihad dulu, baru dialog. Tanpa jihad, gak mungkin akan ada meja perundingan, saudara. Dan faktanya, 10 syarat Donald Trump, Donald Bebek. Lu kenal Donald Bebek gak? Kenal Donald Bebek gak? Lu kenal di mana lu? Saudara, setelah diterima, tahu-tahu Israel serang 100 titik di Libanon. Ketika 100 titik diserang, korban berjatuhan. Lihat saudara, ini tanda mau melihat mana negara yang menang, mana yang kalah. Ketika 100 titik diserang, Iran mengatakan tidak ada perundingan. Kenapa? Libanon bagian daripada 10 daripada syarat yang harus dipenuhi. Yang kasih syaratnya Iran. Iran yang batalkan, berarti saya mau tanya, perang Iran dengan Amerika, kalau Iran yang tentukan syarat, Iran yang atur ritme perundingan, berarti yang menang Iran atau Amerika? Iran atau Amerika? Iran atau Amerika? Iran, saudara. Anda bayangkan, Amerika punya berbagai macam drone-drone bagus, rudal-rudal hebat, hanya tidak mampu bisa meluntuhkan daripada pertahanan Iran. Ya, korban banyak, betul. Tapi kemenangan perang bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah korban, saudara. Donald Bebek ketika mengumumkan perang, dia katakan ingin mengganti rezim. Faktanya saat ini rezim di Iran enggak berganti, saudara. Ali Khamenei wafat, mati syahid, naik anaknya Mujtaba yang memang layak dan pantas untuk menjadi pengganti, saudara, supreme daripada leader yang ada di Iran. Sehingga apa yang terjadi? Keinginan Amerika enggak terpenuhi. Tapi